Oke teman-teman, balik lagi di channel gua Hendrik98. Di video kemarin kita sudah membahas tentang kelas selektor di dalam CSS ya. Kemudian kita juga praktekkan di dalam HTML juga. Di video kali ini kita akan membahas ID selector yang pernah gua bilang di akhir video yang kemarin gua upload ya. Jadi apa sih ID selector itu? ID selector itu digunakan untuk memformat sebuah halaman web yang muncul satu kali dalam sebuah halaman. Jadi elemen ini munculnya satu kali ya. Contohnya apa untuk elemen yang muncul satu kali? Bisa kalian lihat di sini ya, di lembar kerja aplikasi SPCK Editor itu yang muncul sekali itu adalah misalnya ada ikon ini ya, apa ini? Nah, untuk pencarian kata, kemudian ada tombol run di browser, kemudian ada juga ini apa ya, gua nggak tahu. Ini mungkin layar belah ya, layar belah untuk live server ke Chrome atau browser yang ada di SPCK-nya. Kemudian kita juga bisa menemui lagi ini yang namanya setbar ya. Ini muncul sekali. Nah, kemudian kalau klik dia akan hilang ya kayak gitu. Tak sampai di situ, elemen yang muncul satu kali bisa kalian temui juga ketika kalian membuka artikel ya di Google atau searching. Itu ada beberapa menu ya, menu yang ada di sini ada 1 2 3 dan seterusnya, itu muncul satu kali ya. Muncul satu kali, jika kalian klik ya akan berpindah ke submenu ataupun postingan yang ada di dalamnya ya, kayak gitu. Nah, itu semua bisa terjadi ketika si programmer atau si yang ngoding itu pakai ID selector ya di dalam pembuatannya. Nah, di video kali ini kita akan bahas itu semua ya, ID selector, mulai dari mana cara implementasinya, terus penjelasannya kayak gimana. Ini kita akan masuk ya di materi yang ini. Oke, gimana sih cara membuat selector di dalam HTML? Ini sangat cukup simpel ya. Pertama kita buat dulu elemen HTML 5-nya. Nah, seperti ini. Nah, cara yang pertama ini bisa kalian lakukan dengan menggunakan tanda pagar ya, atau hashtag kayak gitu. Kemudian masukkan nama ID-nya. Misalnya di sini selector ID 1 misalnya kayak gitu. Kemudian kalian klik tanda formatter yang ada di pojok kanan bawah yang ini. Kalian klik. Nah, otomatis dia akan memformat yang tadi kita tulis ya, ID-nya itu berformat menjadi tag div dengan ID selector ID. Nah, untuk tombol yang formatter ini itu setiap tag editor itu beda-beda ya. Kalian bisa browsing sendiri atau bisa kalian tanya-tanya dimanapun. Nah, untuk SPCK editor ini cukup mudah. Kalau yang Android ini tinggal klik aja, otomatis dia ke format ya. Ini bisa memformat apapun ya, sesuai penggunaan. Nanti kita akan sesuai tutorial aja lah, ini kita penggunanya kayak gimana. Nah, setelah seperti ini kalian bisa isi tag di dalamnya dengan sebuah halaman ataupun statement yang ingin kalian masukkan. Nah, kemudian cara yang kedua, di tag div ini kan ada ID ya yang kita buat. Nah, gimana kalau kita ingin membuat tag HTML yang lain dengan ID yang berbeda ya, atau yang beda itu kayak gimana? Nah, untuk cara pembuatannya tag HTML kalian bisa ikuti ya cara ini. Pertama kalian ketik tag HTML-nya, misalnya kita buat heading 1. Nah, heading 1, kemudian diikuti dengan tanda pagar dan bisa kalian masukkan nama selektornya, selector ID 2 misalnya. Nah, kemudian masih sama, kita klik tanda formatter dan otomatis heading 1 memiliki ID selector ID 2 ya, kayak gitu. Nah, terus implementasi ketika penggunaan di HTML gimana? Misalnya di sini kita membuat tag div dengan dua atribut di dalamnya, itu
kelas dan ID. Untuk kelas ini masih sama. Misalnya kita masukkan selektor, misalnya kelas apa ya, kelas ID ya, kayak gitu. Kemudian kita tambahkan tag tanda pagar, kemudian masukkan namanya selektor ID. Nah, seperti ini. Kita tanda formatter, dan otomatis dia ada dua atribut ya, dalam tag div ada kelas, kemudian ada ID ya, kayak gitu. Nah, untuk yang kombinasi yang lain gimana? Ini hampir sama ya. Ini bisa kita tambahkan dengan apa itu, tag HTML yang lain yang tadi gua udah bilang. Ini bisa pakai heading 1. Nah, berarti nggak bisa. Ini berlaku untuk tag div aja ya. Untuk heading 1 nggak bisa, ini harus sedikit usaha untuk kita mengetik ya. Ini berlaku untuk tag div ya. Nah, ini harus yang akhir. Nah, otomatis bisa ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa juga isi di bawahnya beberapa elemen, misalnya heading 1 ada hello world, di bawahnya ada paragraf. Nah, kita ketik ini adalah contoh selektor ID. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba jalankan di web browser apa yang terjadi, dan ya seperti inilah. Ada hello world, ini heading 1, dan ini ada paragraf ya di bawah tag heading 1. Nah, ini adalah contoh selektor ID. Nah, oke teman-teman, mungkin itu dulu ya yang dapat gua sampaikan pada malam ini.